Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sahabat Sindo. Nah, pernah ya kita dengar ada puji-pujian di masjid yang bunyinya adalah Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Masih ingat nggak? Kita kalau dekat dengan masjid ada puji-pujian seperti itu. Itu sebetulnya adalah syair Abu Nawas yang menceritakan tentang wahai Tuhanku, aku sungguh tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Tapi apa daya, aku tak mampu, tak tahan kalau aku masuk ke neraka. Masya Allah. Kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang begitu mendalam. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan kondisi kita sebagai seorang manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, kalaupun ada makhluk manusia yang tidak melakukan kesalahan, maka Allah pasti akan ganti dengan manusia yang lain yang akan melakukan kesalahan. Dan kemudian mereka akan bertobat dan Allah akan terima taubatnya. Nah, ini pun terjadi dengan manusia pertama yang hadir di muka bumi, bapaknya manusia, yaitu Adam alaihissalam. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan hal-hal yang membuat manusia betah, sungguh-sungguh betah, makanan, minuman, suasana yang begitu sejuk. Indah sekali di surga. Hanya Allah minta satu saja dari Adam beserta isinya. Allah berfirman, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya ada setan yang akan selalu menggoda dan menyebutkan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Allah berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah bagi kalian musuh yang nyata. Nah, rupanya kisah ini kemudian menyebutkan dan harus menuliskan Nabi Adam kena bujuk rayuan setan dan memakan pohon terlarang itu. Akibatnya Nabi Adam kemudian yang asalnya punya pakaian yang indah, yang nikmat luar biasa, karena berbuat dosa maka hilang itu semuanya. Lalu kemudian dalam kisahnya keduanya menutupi auratnya dari daun-daunan yang ada di sekitarnya. Dan Allah mengatakan, memerintahkan karena perbuatan dosa itu, qulna ihbitu minha jami'a. Kemudian kami perintahkan kepada mereka, turunlah kalian semuanya dari dalam surga. Dan terjadilah apa yang sudah menjadi suratan takdir. Tapi karena Nabi Adam melakukan kesalahan, beliau tidak terus dalam gumulan kesalahan itu. Beliau menyadari sesadar-sadarnya ini adalah kesalahan, ini adalah dosa. Maka kemudian Nabi Adam serta-merta bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengajarkan kepada Adam bagaimana tata cara bertaubat, apa yang harus dikatakannya, apa yang harus disampaikannya. Maka terkenalah dengan sebuah doa yang patut kita hafalkan sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, sungguh
kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, satu bait doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam terus menerus siang dan malam, berhari-hari, berpekan-pekan, ingin mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagaimana salah satu daripada sifatnya yaitu Al-Ghaffar, Maha penerima ampunan, Maha memberi ampunan. Maka sobat Sindo sekalian, dari kisah ini kemudian kita tahu bahwa Adam melakukan kesalahan, lalu kemudian Allah mengajari caranya bagaimana menutupi kesalahan itu dengan bertobat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan kemudian Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Nah, kisah ini bagaimana Nabi Adam berbuat dosa, lalu kemudian turun dari surga sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut, lalu kemudian Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan sampai kita ini yang sudah tahu berbuat dosa, mungkin setiap detik ada dosa yang kita lakukan, mungkin setiap waktu ada kesalahan yang kita lakukan, maka tidak serta-merta kemudian kita menutup pintu untuk kemudian datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya, meminta ampunan darinya agar Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mendengar segala keluh kesah hambanya, mencucurkan rahmatnya kepada kita. Ini pelajaran penting. Bagaimana seorang pendosa kemudian datang kepada Allah, meminta ampunan, dan Allah kucurkan rahmatnya kepada mereka yang melakukan dosa tersebut. Nah, sobat Sindo sekalian, kita semuanya hidup di zaman yang dosa itu kadang seperti debu yang berterbangan. Dia menghampiri setiap sel daripada tubuh kita, setiap pori-pori dari kulit kita. Tidak luput dari dosa. Apa itu yang kita lihat, apa itu yang kita dengar, bahkan apa yang kita lakukan mungkin akan mengandung dosa. Tetapi ingatlah bahwa Nabi Adam pun melakukan kesalahan dan dosa, bahkan dosa yang satu-satunya tidak boleh dilanggar, beliau langgar. Tapi pada akhirnya Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyisakan kisah kepada kita bahwa Allah sengaja membuat manusia sebagai makhluk yang penuh dengan dosa, mudah melakukan kesalahan, mudah mendengarkan bujuk rayuan setan. Tetapi Allah juga memberikan solusi, yaitu pintu ampunan darinya yang sangat luas. Pintu ampunan yang kalau kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa ini lepas dari kerongkongan, sebelum ajal datang menjemput, maka pintu ampunan masih terus dibuka. Tapi kalau waktunya sudah lewat, waktunya sudah tertutup, pintu ampunan pun tertutup. Oleh karena itu, sobat Sindo sekalian, walaupun kita berdosa, tetapi yakinlah Allah Maha penerima taubat kita, Maha pengampun dan penyayang kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sobat Sindo sekalian, pernahkah Anda merasakan begitu panjang waktu tunggu, begitu panjang waktu perjuangan, dan begitu panjang waktu yang digunakan untuk meraih kesuksesan? Pernah enggak? Pernah ya? Dan jangan khawatir, kita ini bukan satu-satunya orang yang menunggu begitu lama. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam menunggu dan harus menunggu kesadaran dari umatnya untuk mengikuti ajarannya. Bahkan sampai 1 milenium. Luar biasa tuh kesabarannya. Siang dan malam. Bahkan Nabi Nuh kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dakwahnya, Inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Sungguh
Ya Allah, aku ini panggil, seru umatku. Laila wa nahara, malam dan siang. Siang dan malam. Setiap waktu Nabi Nuh berdakwah. Tetapi apa yang terjadi? Yang mengikuti dakwahnya sedikit. Bahkan mereka mengejeknya, mencemoohnya, mencaci makinya. Dan juga kita menyaksikan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam kemudian karena dakwahnya tidak didengarkan, maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Membuat bahtera di padang pasir. Dapat cemoohan, dapat ejekan yang luar biasa. Wahai Nuh, bagaimana mungkin ada bahtera yang di atas pasir, tidak ada lautan di sini, tidak ada sungai di sini. Engkau termasuk orang yang bodoh, wahai Nuh. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ajakan itu kemudian hanya diikuti, di follow, kalau istilah zaman sekarang, di follow hanya sedikit sekali. Jadi kalau follower Anda tidak sampai ribuan, itu tenang aja. Nabi Nuh itu followernya nggak sampai ribuan, sedikit sekali. Bahkan anaknya aja unfollow itu. Mereka akhirnya masuk ke dalam bahtera bersama dengan sepasang dari binatang-binatang. Dan kisahnya kemudian sangat epik sekali. Bagaimana Nabi Nuh, seorang bapak, memanggil kaumnya termasuk kepada anaknya, tetapi kaumnya tidak peduli, termasuk anaknya yang kita kenal dengan Kan'an. Anaknya tidak peduli, tetapi Nabi Nuh tetap berusaha ingin anaknya ikut. Bahkan dipanggilnya anaknya, hai anakku, naiklah ke dalam bahtera. Tapi kemudian anaknya menolak. Tidak wahai ayahku. Anaknya mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke puncak bukit yang tidak akan mampu dijangkau oleh air. Nabi Nuh mengatakan, la asimal yauma min amrillah. Gak akan ada yang bisa mampu menahan, membendung azab dari Allah. Ayo naik ke sini. Tapi ternyata takdir mengatakan lain. Tersapu semua bersih. Dan kemudian dalam munajatnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku ini termasuk keluargaku ya Allah. Tapi Allah menegaskan, innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan dari golonganmu. Karena anakmu melakukan amal perbuatan yang tidak soleh. Lalu kemudian Nabi Nuh taat. Dan kemudian mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya. Sampailah mereka yang beriman itu terdampar di sebuah bukit yang dikenal dengan Judi. Tetapi sebelum itu terdampar, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Nuh sebuah doa yang dipanjatkan bersama-sama dengan kaumnya di dalam bahtera itu. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, turunkanlah kami di tempat yang penuh dengan berkah. Sungguh Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang menempatkan makhluk-makhluknya. Nah, ini doa ini bisa juga kita pakai kalau kita lagi linglung, lagi bingung mau kemana, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Zaman dahulu Nabi Nuh tidak tahu kita apakah beliau pakai GPS atau koordinat mana begitu ya, terombang-ambing sekian lama di lautan, lalu menggunakan doa ini. Dan alhamdulillah kemudian mereka memulai babak baru. Yang kata Rasulullah SAW, Nabi Nuh ini adalah sebetulnya bapaknya manusia yang sesungguhnya. Yang kita kenal kemudian dalam histori bahwa semua manusia yang ada, ras-ras yang ada itu adalah turunan dari Nabi Nuh yang diselamatkan di dalam bahteranya. Nah, sahabat Sindo sekalian, perjalanan panjang Nabi Nuh sampai 1 milenium yang kemudian pada akhirnya juga turun azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diselamatkan Nabi Nuh bersama dengan segelintir atau sedikit dari kelompok kaumnya, menunjukkan kepada kita bahwa bukan masalah lama perjuangan, perjalanan. Bukan masalah banyak atau sedikit pengikut, tetapi masalah konsistensi dalam mengajak kebaikan.
Jadi kalau kita sedang mengajak kebaikan tetapi yang mengikutinya masih sedikit, tidak banyak, bahkan dicemooh oleh orang-orang, dianggap orang gila misalnya, maka ingatlah kisah Nabi Nuh alaihissalam ini. Sebuah kisah yang membuat kita selalu menambah kesabaran, selalu menambahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memanjatkan doa-doa yang terindah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh datang kepada kaumnya tetapi kaumnya menolaknya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang lebih indah, lebih bagus bersama kelompoknya untuk memulai tatanan kehidupan yang baru. Dan barangkali kalaupun kita merasa saat ini, aduh lingkungan tidak mendukung, suasana tidak mendukung, bahkan mungkin orang-orang membuli kita, orang-orang mencemooh kita, jangan khawatir, jangan sedih, jangan gundah gulana. Berdoa kepada Allah. Allah sudah menjalankan waktu dan membuat lini masa untuk setiap individu menjalankan takdir kehidupan terbaiknya. Yang kalau kita meniti takdir itu, kapanpun itu, berapa lama pun itu, maka kita tidak akan merasa seolah-olah kok pertolongan ini belum datang-datang ya. Kok kesuksesan ini belum muncul-muncul ya. Maka dengan kisah Nabi Nuh tadi, ini akan membuka cakrawala kita kembali, menempa hati kita kembali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur kehidupan ini, pengatur dunia maya pada beserta dengan isinya dan makhluk-makhluknya, inilah yang memiliki kendali penuh atas apapun yang terjadi. Maka kisah Nabi Nuh mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Sobat Sindo sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesejahteraan dunia dan akhirat, kesejahteraan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Sobat Sindo, hari ini kita akan berkisah tentang perjalanan seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu inspiratif. Namanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena semua nabi-nabi itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kisahnya adalah Nabi Ibrahim ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kaumnya. Menyeru kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kaumnya menolaknya. Kaumnya mencacinya, tidak menerimanya. Tapi Nabi Ibrahim tetap mendakwahkannya. Bahkan mencoba untuk membuka logika berpikir mereka. Nabi Ibrahim mengatakan, apakah kalian akan menyembah patung yang tidak memberi manfaat dan tidak juga mendatangkan madarat? Bahkan Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berpikir bagaimana yang makhluk-makhluk yang ada di langit itu pun bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya tidak pernah tenggelam, tidak pernah menghilang. Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaumnya tidak pernah peduli, kaumnya tidak pernah mendengar. Bukan hanya kaumnya, bahkan para petinggi-petingginya, bahkan rajanya sekalian, yaitu Namrud laknatullah alaih, itu mereka juga tidak mau mendengar dakwahnya atau panggilan seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisahnya kemudian Namrud marah dan mengumpulkan masyarakatnya untuk menyaksikan sebuah hukuman yang saat itu merupakan hukuman paling kejam. Mereka mengumpulkan tumpukan kayu-kayu yang besar dan mereka juga membuat alat pelontar. Nabi Ibrahim diikat di alat pelontar itu. Alat pelontar yang besar, raksasa bentuknya. Karena tumpukan dari kayu itu pun tumpukannya sangat tinggi, melebihi bukit.
Jadi Nabi Ibrahim diikat. Ketika Nabi Ibrahim diikat, kira-kira nih, kalau itu terjadi ke dalam diri kita, kita yang menjadi Nabi Ibrahim saat itu, diikat, disaksikan oleh rakyat, dan akan dibakar. Kira-kira apa perasaan kita saat itu? Dan ini pun yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, apa yang kau butuhkan dariku?" Ini maksudnya malaikat Jibril mau ngasih bantuan, mau ngasih support system. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? "Aku tidak membutuhkan apapun kecuali Allah Tuhanku." Malaikat Jibril yang asalnya menawarkan bantuan pergi. Nabi Ibrahim hanya membutuhkan Allah. Akhirnya turunlah firman Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan menjadi tempat yang selamat untuk Ibrahim. Apa yang terjadi? Kisahnya sungguh membelalakan mata orang yang memandang saat itu. Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan api itu, selamat dari kobaran api, tidak kurang apapun. Tidak helai rambutnya, tidak helai bajunya, apalagi pakaiannya atau celananya. Selamat. Dan Nabi Ibrahim merasakan adem, tentrem keluar dari tempat pembakaran tersebut. Maka di antara mereka, rakyat itu, ada yang kemudian bertaubat, ikut ajaran Nabi Ibrahim, tetapi banyak juga yang masih nggak mau dengar. Tetap saja bisikan setannya mengatakan, ini Ibrahim sedang melakukan trik, tipu muslihat, sedang melakukan hoax. Maka Nabi Ibrahim kemudian berjalan meninggalkan kaumnya yang mendustakannya dan tetap mendakwahkannya. Termasuk Namrud juga sama, tidak beriman pada akhirnya kepada dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim kemudian keluar dari tempat itu yang kita kenal dengan negeri Babilonia, kemudian pindah ke negeri yang lain. Nah, Sobat Sindo sekalian, bagaimana Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya, kemudian dihukum oleh kaumnya, tetapi hukuman itu tidak menyurutkan hati, pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim menyerahkan semuanya, urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik krusial itu, di momen-momen sangat kritis itu, pertolongan Allah datang. Kira-kira apa ibrah yang bisa kita ambil dari kisah selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api ini? Betul, ibrahnya adalah berusahalah sekuat tenaga untuk Allah, lalu kemudian pasrahkan semua hasilnya hanya kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga titahnya dari Allah sudah jelas. Hai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Ini sebuah epik yang sangat luar biasa. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang paling banyak diberikan cobaan-cobaan dan ujian-ujiannya. Salah satunya tadi, dibakar oleh kaumnya sendiri, tetapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ketawakalan yang paling paripurna hanya kepada Allah. Kalau kita berada dalam kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan berusaha sekuat tenaga untuk mendakwahkan kebaikan, mengajak kepada kebenaran, tetapi orang sekitar tidak mau peduli, orang sekitar mencuekkan kita, maka serahkan urusan hanya kepada Allah. Kalaupun orang sekitar ini kemudian menghujat, mencaci, bahkan menghukumi kita dengan hukuman sosial misalnya, jangan pernah gentar. Nabi Ibrahim pun sama. Dulu Nabi Ibrahim akan merasa sendirian. Akan tetapi dengan kebesaran hatinya, Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya pasti akan datang. Ketika datang malaikat Jibril alaihissalam menawarkan bantuan,
Nabi Ibrahim tetap tidak bergeming, tetap meyakini nanti Allah yang akan menolong saya. Dan akhirnya betul, yang menolong adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam bisa saja saat itu menerima bantuan dari malaikat Jibril, akan tetapi beliau tidak melakukannya. Mengajarkan kepada kita pasrah itu totalitas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar drama yang terbaik yang ada di muka bumi? Iya, ada drama yang kisahnya ini menjadi ahsanal qasas. Kisah terbaik, plot twist yang luar biasa. Yang Allah cantumkan dalam pelajaran perjalanan kehidupannya Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan keluarganya. Ya kan? Nabi Yusuf itu adalah anak yang paling dicintai oleh ayahnya. Tapi cintanya itu rupanya mendatangkan malapetaka. Yaitu apa? Iri dengki dari saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya kemudian mengatakan, alquhu fi ghayabatil jub yataqithu ba'dus sayyarah. Udah, kalian taruh aja Yusuf itu di sumur. Nanti dia akan diambil oleh para pelancong, para pengembara dari jauh dari keluarga kita. Dan yang terjadi adalah Nabi Yusuf kemudian dibawa pergi jauh dari ayahnya, jauh dari keluarganya, menyendiri. Dan akhirnya kesendiriannya itu terbayar. Dia akhirnya hidup dalam lingkungan yang jauh lebih besar, yaitu di kerajaan, di keluarga kerajaan yang luar biasa. Tapi itu saja tidak berhenti di situ. Nabi Yusuf yang kemudian hidup di tengah lingkungan yang baik, belajar ilmu yang banyak termasuk ilmu takwil mimpi. Rupanya itu pun tidak menghentikan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf kemudian kena fitnah. Fitnah yang bagi laki-laki itu adalah fitnah yang besar, yaitu godaan perempuan. Dan karena fitnah itulah akhirnya Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kira-kira ini ada nggak pemirsa sahabat Sindo yang sekarang kena fitnah perempuan yang kemudian harus masuk ke dalam penjara? Kalau ada, kisah ini relevan untuk Anda semuanya. Tetapi sebetulnya mungkin kisah ini juga akan selalu relevan. Kisah keluarga yang kemudian ada iri dengki di dalamnya, yang kemudian menyingkirkan salah satu saudara-saudaranya, ini menjadi plot twist yang luar biasa. Sobat Sindo sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara itu diharapkan sebetulnya ketika setelah membantu mentakwil mimpi temannya yang masuk penjara. Tetapi rupanya setan mengganggu temannya itu, akhirnya dia lupa. Dalam kisahnya disebutkan, dia dilupakan itu Nabi Yusuf alaihissalam sehingga berada dalam penjara bertahun-tahun. Sampai akhirnya datanglah mimpi. Mimpi kepada raja yang tidak bisa ditakwil oleh siapapun yang ada di lingkungan kementerian kerajaan tersebut. Nah, mulailah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi. Ketika menakwilkan mimpi, kemudian karena takwilnya itu bagus, baik sekali, yang terjadi adalah Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dipanggil oleh raja. Kemudian dikatakan dalam surah Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sungguh aku terbebas dari nafsu amarah.
Sungguh nafsu amarah itu selalu menjerumuskan kepada keburukan. Kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguh Tuhanku maha pemberi taubat dan maha pengasih. Nah, inilah karakter yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf walaupun dikucilkan oleh kakak-kakaknya, lalu kemudian dibuat skenario sedemikian rupa sehingga dia dikucilkan jauh dari keluarganya, dibuang, dijual menjadi budak, dan kemudian difitnah oleh perempuan, masuk ke dalam penjara. Tetapi beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku terlepas dari nafsu amarah. Nafsu amarah, dendam, benci. Walaupun dikoyak-koyak sedemikian rupa, tetapi Nabi Yusuf tidak dendam, tidak benci. Karena tidak dendam, tidak benci, akhirnya Allah memberikan kemuliaan. Allah angkat derajatnya menjadi orang yang paling dekat dengan raja. Dan akhirnya dijadikan sebagai menteri di kerajaan tersebut. Dengan kedudukannya yang tinggi, kemudian kita melihat bagaimana awalnya budak, masuk penjara, kemudian menjadi menteri. Nah, ini memberikan kisah kepada kita bahwa perjalanan manusia dari yang asalnya orang atau anak kesayangan kemudian dikucilkan, pada akhirnya berbuah manis. Perjalanan yang panjang sekali. Yang mungkin kalau kita lihat zaman sekarang, perubahannya justru orang itu masuk dulu atau menjadi pejabat dulu atau menjadi orang terpandang dulu, baru kemudian masuk ke dalam penjara. Tetapi Nabi Yusuf membuktikan bahwa dengan menyingkirkan ego, menyingkirkan amarah, menyingkirkan dendam, dan menyingkirkan benci, itu justru yang akan pada akhirnya menemukan jalan kebaikan dan jalan kebenarannya. Nabi Yusuf keluar dari penjara dan kemudian menjadi menteri. Menjadi orang yang sangat-sangat terhormat dengan cara amalnya adalah tidak pernah memelihara kebencian. Tidak pernah memelihara kesumat, dendam dalam hatinya. Menyingkirkannya itu jauh-jauh. Sehingga menjadikan hatinya tetap bersih. Tetap bersih. Yang pada akhirnya datanglah keluarganya, saudara-saudaranya itu ke kerajaannya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf kenal. Ini saudara-saudaraku. Tapi Nabi Yusuf tidak menaruh dendam dalam hatinya. Beliau tetap menjamu dengan baik keluarganya. Bahkan pada akhirnya semua keluarganya termasuk ayah dan keluarganya masuk, diboyong semuanya masuk ke Mesir untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Nah, Sobat Sindo sekalian, apa nikmat yang paling Allah berikan terbesar untuk kita selain Allah memelihara hati kita dari rasa benci, dendam, dan kesumat? Itu adalah nikmat yang paling besar. Karena dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang baik, itu rupanya mendatangkan berkah kesuksesan yang luar biasa. Maka Sobat Sindo sekalian, mari kita sama-sama teladani kisah keluarnya Nabi Yusuf ini sebagai kisah teladan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sobat Sindo sekalian, ada yang merasa saat ini sedang bingung, gundah gulana karena sakit berkepanjangan atau kehilangan orang yang dicintai, anak, atau kehilangan harta kekayaan. Dari yang asalnya hartanya berlimpah, hilang semuanya. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Tenang saja, Sobat Sindo sekalian. Dalam kisah perjalanan Nabi Ayub alaihissalam,
kita juga mendapati kisah yang mirip dengan yang tadi dijelaskan. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang awalnya pengusaha sukses, hartanya banyak, anaknya banyak, dan istrinya juga setia. Tetapi kemudian Allah uji kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam ini. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan pujian kepada Nabi Ayub ini. Beliau mengatakan, Nabi Ayub adalah manusia yang paling sabar sehingga ditinggikan derajatnya karena kesabarannya. Nah, luar biasa. Karena saking sabarnya, manusia atau Nabi Ayub ini ditinggikan derajatnya. Artinya kalau kita bersabar dengan apa yang Allah berikan, dengan musibah yang Allah timpakan, dengan ujian yang Allah sampaikan kepada kita, derajat kita akan naik. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub hartanya asalnya melimpah, hilang semuanya, bangkrut. Ternak-ternaknya yang asalnya melimpah ruah, mati. Anak-anaknya meninggal semua. Bahkan tubuhnya yang asalnya bagus, sehat, kuat, bergizi, Allah datangkan penyakit yang menggerogoti kesehatannya, menggerogoti tubuhnya. Walaupun demikian, bertahun-tahun Nabi Ayub merasakan penderitaan itu, beliau tidak pernah satu mengeluh. Dan beliau tidak pernah satu menghibah-hibah. Tetapi yang beliau lakukan adalah beliau bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikenal doanya dalam surah Al-Anbiya, Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku tertimpa penyakit dan musibah, dan Engkau adalah zat yang maha pengasih, paling penyayang kepada makhluk-makhluknya. Doanya pendek, tidak menyampaikan keluhan, apalagi keluh kesah, tidak menyampaikan permohonan yang luar biasa, hanya menyampaikan fakta saja. Tuhanku, aku terkena musibah, dan Engkau adalah zat yang maha penyayang. Pendek, simple. Kalau bahasa sekarang, makjleb, straight to the point. Langsung kepada poinnya. Dan ini barangkali yang perlu juga kita koreksi dari doa-doa kita. Doa-doa kita terkadang terlalu banyak mengeluhnya. Terlalu banyak keluh kesahnya. Dibandingkan dengan menyampaikan fakta. Sampaikan fakta, lalu kemudian puji Allah dengan setinggi-tingginya. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Doanya singkat, simple, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tapi straight to the point. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah kemudian turunkan titahnya, firmannya, urkud birijlik. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Hentakan kakimu, nanti akan muncul mata air, dan dari air itu gunakan untuk mandi dan gunakan untuk minum. Hentakan air, keluar mata air. Kemudian Nabi Ayub meminum dan mandi dari air itu. Yang terjadi, tubuhnya sehat walafiat. Penyakitnya hilang, bablas, tidak berbekas. Lalu setelah kondisi kesehatannya pulih, kemudian beliau berusaha lagi untuk mencari mata pencahariannya, hartanya kembali. Kembali banyak, bahkan melebihi dari harta yang sebelumnya. Jadi yang asalnya plus, minus, sekarang plus. Anak-anaknya yang meninggal semua, kemudian Allah karuniai anak-anak yang lain yang jauh lebih soleh dan solehah. Ini dan luar biasa. Perjalanan kisah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit, kemudian kehilangan harta benda, dan waktu yang panjang dalam penderitaan. Tetapi tidak satu pun mengucapkan kalimat keluh kesah. Beliau hanya menyampaikan faktanya saja. Nah, Sobat Sindo sekalian, barangkali in this economy kita juga merasakan bagaimana beban, himpitan, cobaan datang silih berganti. Tidak mudah memang, tetapi
Allah adalah zat yang arhamur rahimin. Zat yang lebih sayang, paling sayang. Bahkan rahmatnya rahmatun wasi'ah. Rahmatnya itu rahmat yang begitu luas. Allah tentunya tidak akan membiarkan kita, hamba-hambanya yang beriman, merana, nestapa. Tentu Allah dengan Rahman, Rahimnya akan menolong kita. Hanya saja Allah kepengen melihat sebetulnya sejauh mana sih batas kesabaran makhlukku ini. Apakah mau bersabar dalam kondisi penderitaan atau tidak? Sejauh mana sebetulnya batas sabarnya ini? Apakah dengan diuji penyakit yang sedikit sudah berkeluh kesah? Atau kebangkrutan, kehilangan harta sudah juga berkeluh kesah? Maka Allah ingin melihat kepada makhluk ini, kepada kita semuanya. Tapi jangan khawatir, Allah sudah menyiapkan skemanya. Sebagaimana skema juga sudah disiapkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Barang siapa yang bersabar, Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan kemuliaannya. Maka sesungguhnya kalaupun saat ini kita bangkrut, kita sudah tidak punya pekerjaan, penyakit belum kunjung sembuh, tenang saja. Allah sudah siapkan skenario yang terbaik, yaitu tingginya derajat kemuliaan kalau kita bersabar. Dan Allah sudah menentukan waktunya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Penyakit yang kita derita, kerugian yang melanda kita, itu sebetulnya adalah ujian-ujian yang Allah sudah siapkan sebagai bentuk dari kasih sayangnya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan kalau Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan mengetes, menguji seberapa sebetulnya kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu paket yang Allah berikan nikmatnya, Allah berikan balanya. Siapa yang bersabar atas balanya dan bersyukur atas nikmatnya, itulah makhluk yang akan ditinggikan derajatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.